Oke guys, ketemu lagi di sini. Seperti biasa, di video kali ini saya bakal ngebahas breakdown setup lagi. Oke, tanpa berbasa-basi, langsung aja kita masuk ke real chartnya. Let's go. Oke, di sini kita update lagi ya. Kemarin kan kita lama nggak update untuk currency. Di sini saya mau update lagi. Ya kemarin sempat nyoba lagi ya trade di currency, ternyata ya hasilnya masih sama ya, masih kalau dari struktur sih sebenarnya udah oke ya kalau dari struktur. Cuman kemarin intinya ya udah nunggu lama ya, masih SL juga, jadi ya sementara ini masih aktif di XAU dulu. Makanya kalau untuk sekarang jarang upload ke YouTube ya, alasannya karena emang dari awal saya udah bilang juga kalau untuk metode XAU itu khusus untuk yang ada di dalam private community ya, jadi bukan untuk publik. Jadi kalau memang ada yang mau metode XAU ya bisa masuk di private community, karena emang itu materinya khusus untuk yang ada di private community ya. Jadi sini aku update dulu ya. Kemarin saya ada nyoba trade di hari Kamis di pair USD JPY. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari struktur seperti biasa pasti kita perlu nanti dulu ya. Di sini kalau kita lihat dari struktur keseluruhan dia bearish ya. Di sini ada lower low, ada lower high, dia lower low lagi. Nah, di sini dia lower high. Ya, pasti kan secara tidak langsung ekspektasi kita adalah dia akan kembali membuat lower low, atau di sini dia akan membentuk yang namanya break structure ya, untuk break lower low sebelumnya ya. Sama aja ya kayak yang di sini ya, ini kan udah ada break structure ya kan ya, namanya juga struktur bearish ya, pasti lower low yang bakal di break. Nah terus saya lihat lagi nih lebih detail lagi untuk internal strukturnya. Nah di sini kalau kita perhatikan ya, price ini kan naik untuk ngebuat lower high ya di sini. Nah sini saya lihat di sini ada FVG ya, ada FVG di sini, nggak bisa dikatakan sebagai OB juga ya, karena di sini kan ada break structure ya nih, dan dia juga mempunyai FVG. Nah ini kalau kita perhatikan dari OB nya ini ya, order blocknya awalnya dia udah respect ya di sini ya, nih udah respect ya, ini di sini dia respectnya nih. Nah udah respect order block, price nya flip ya. Nih kalau kita perhatikan di sini after dia respect di order block dia flip naik ya. After dia flip naik, dia di sini ada potensi turun lagi ya kan, ada potensi turun lagi. Nah di sini tuh saya buka di time frame 15 dulu ya, saya turun, saya lihat ada apa ya. Nah di sini saya lihat ya, awalnya yang tadi yang kita lihat di sini adanya order block di respect price naik. Nah dia respect di order block bearish M15. Nah di sini ada flip lagi, dia turun. Nah secara langsung pasti kita ya, mungkin kalau yang masih ingat atau yang masih trade di currency pasti bakal opennya sell juga pastinya, nggak mungkin open buy ya dengan struktur seperti ini, konfirmasi seperti ini ya pasti bakal open sell. Nah, apalagi ditambah lagi di sini saya lihat nih ya, after dia respect OB ya, after respect OB dia turun ya, tapi dia turunnya ini masih flip tipis aja, habis itu dia naik lagi nge-sweep ya, dia ngambil liquidity di sini ya, nge-sweep. Wah ini terus dia ninggalin OB di sini. Nah ini bagus banget nih. Nah posisinya itu pas banget ya, daerah entah candle yang ini atau candle yang ketiga bearish yang kedua ini ya, intinya di daerah sini. Nah terus saya lihat di sini ada liquidity. Nah secara tidak langsung pasti saya bakal berekspektasi price ini bakal naik dulu ya, ngambil liquidity ya, habis itu dia masuk ke order block, baru dia turun. Kemana turunnya ya, kita lihat dari high time frame tadi yang dia satu. Nah pasti kan kita expect-nya dia bakal turun sampai di sini ya kan, buat break structure. Nah cuman kan view dari lower time frame nya seperti ini udah rapi banget nih sebenarnya ya, dia respect
OB bullish tadi di high time frame, habis itu dia flip di lower time frame dia respect OB, habis itu price-nya flip ke bawah turun, lalu dia meninggalkan lagi, namanya di sini ada liquidity plus OB. Nah ini sebenarnya high probability setup lah, atau bisa dibilang A plus setup nih, udah bagus banget nih, ada liquidity sweep, ada OB, di sini ada liquidity, ya itu bagus banget. Nah jadi kemarin tuh di sini saya ada entry, ya saya masang pending order, saya limit di sini, ya. Nih, terus tapi untuk SL-nya ini saya di sini 50% OB. Mungkin kalau penonton yang lama mungkin tahu lah ya, mungkin lihat video-video sebelumnya kalau saya bilang ada liquidity sweep, SL sebenarnya nggak perlu di atas OB, cukup 50% OB. Kalau emang price bakal naik ya pasti kita bakal SL, kalau emang dia bakal ngambil liquidity yang atas. Tapi kalau emang dia bakal respect zone, ya kita nggak bakalan SL dari 50% OB ini, walaupun ya semisalnya dia naiknya sampai ke OB, ya dia nggak bakal sampai ngambil full banget nih OB nya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misal SL kita 50% gitu ya. Jadi kemarin setupnya gini ya, saya SL di sekitar sini, SL nya di 50% OB daerah sini lah ya. Nah entry liquidity ini kemarin errornya cuma 3 sekian aja ya, saya cuma ngambil sampai liquidity ini aja sebenarnya kemarin ya, nggak yang RR yang di atas 1/5 ya, 1/6 ataupun 1/7 ya. Saya cuma ngambil sampai di liquidity ini aja, nggak yang gede-gede banget ya, karena kalau dari internal kan ini kan harusnya bakal jadi breakout structure kan di sini kan, ini harusnya bakal jadi breakout structure ya, karena kalau kita perhatikan dari struktur internal M5 ya, kita balik ke struktur lagi dah sini. Ada higher high, higher low, higher high, ada higher low, ada higher high. Nah ini kan break nih, artinya kan ada change of karakter di sini. Nah di sini ada CH nih, ada CH. Harusnya kan berarti kan udah bearish. Di sini udah ada breakout structure. Nah di sini aku expect pasti dia bakal breakout structure, tapi sebelum breakout structure pasti saya expectnya dia bakalan ke order block dulu atau ke liquidity ini dulu, baru dia turun gitu, searah ya kan. Nah oke, jadi setupnya gini lah ya, errornya cuman 3 sekian gitulah ya, enggak di bawah 1/3 juga enggak ya, lebih di 1/4 juga enggak gitu. Nah, jadi kita lihat untuk setupnya di sini, ini saya play dulu. Nah ini sempat nih running nih ya, dia ngetap doang tuh di OB. Ini kalau kita lihat di sini ya, dia ngetap doang nih di OB, liquidity ngambil clear ya, liquidity beres nih, diambil nih, ngambil liquidity seperti ekspektasi kita di awal kan, dia ngambil liquidity untuk tujuannya masuk di OB. Ini setup A plus banget ya, dia nggak bakal sampai di atas. Ini itu yang saya bilang tadi, SL sebenarnya nggak perlu ya. Habis itu TP saya tempatin di sini, ini udah running ya, udah running ya. Nah habis itu dia malah balik, itu yang sangat disayangkan. Nah sangat disayangkan banget nih, kemungkinan kalau misalnya saya entry di OB ya, sniper entry terus SL sekitar 50% OB ya, kira-kira nyampe nggak. Nah ini mungkin dapat 1/3 udah clear nih, 1/3 mungkin di sini mungkin udah clear dapatnya. Kalau RR saya 1/3 dengan entry yang di OB, cuman kan saya entry di liquidity ya, terus SL nya di 50% OB. Tapi kalau semisal saya entry nya di OB langsung, SL di 50%, wah ini udah clear sebenarnya ya, cepat ya. Ini after hit entry, ngambil pending order, habis itu langsung ke TP ya, cuman berapa menit di sini ya, after dia hit langsung ke TP, ini sekitar 45 menit ya. Menurut aku lumayan lama juga sih sebenarnya sih, lebih enak XAU sebenarnya ya, makanya saya sekarang lebih aktif di XAU tuh ya. Oke mungkin gitu ya untuk breakdown setup di USD JPY ya. Jadi saya update karena untuk tahu perkembangannya sekarang di currency itu seperti apa, karena emang benar-benar lagi kurang menarik ya. Sebenarnya menarik aja kalau dari struktur ya, menarik aja, cuman ya itu aja sih
nunggunya lama dan belum pasti ya kan. Nggak, itu kemarin tuh saya nunggunya lama, udah running ya ternyata malah balik. Sedangkan kalau di XAU kita cukup nunggu paling lama banget ya 15 menit, 5 menit, nggak lama-lama banget ya. Buat dapat 50 pip 100 pip sih mudah. Ini aku juga kasih lihat ya untuk sedikit screenshot dari hasil thread teman-teman yang di private community, yang threadnya di XAU ya. Sini bisa dilihat ada beberapa ya, mungkin siapa tahu tertarik ya, karena si masih belum oke ya, bisa gabung untuk di private community biar bisa fokus di XAU terlebih dahulu gitu ya. Mungkin untuk pembahasannya, oh ya jangan lupa ini untuk bukti trade-nya ya, kena SL yang di USD JPY pertepatan di hari Kamis ya. Mungkin gitu aja ya. Nanti ya memang lama karena nggak update ya, karena itu yang saya bilang tadi, nggak ada momen ya, lagi kurang menarik juga dan lagi betah sebenarnya di XAU. Oke, see you next video.